saya melihat dari struktur plot cerita dan lain-lain, awalnya saya berpikir ini adalah strategi kita bagaimana secara promo dan secara karakter yang inline dengan plot cerita. Ada, as you guys know, ada Ismi, ada Hana, ada Amanda dan teman-teman lainnya. First, the structure saya lihat ada Frisley di sini yang kuat di YouTube, ada Amanda Rigby yang kuat di TV station, ada Ismi yang jago banget sama pencak silat di sini, dan to be honest, saya ngobrol sama Ismi itu dari 2021 bulan 9 ya Mi ya, about this concept, and then saya bicara sama Tisa ini mengenai konsep ini 2019 before COVID, and then saya bicara lagi sama Iko di 2022 awal. Jadi it's a very long process about this movie. Tapi thanks God bahwa kita ketemu lagi dengan Billy yang menyempurnakan si plot cerita yang lebih demikian, jadi sangat menarik. Jadi tahun 2019 ya Ko, Yes. Sebelum COVID, ingat banget waktu itu kita lagi seperti biasa kalau sama Koasen tuh duduk-duduk menghasilkan karya lalu duit ya Ko ya. Jadi Amin. jadi cuman kayak lagi duduk-duduk aja kayak ngobrol, ayo Sa bikin apa yuk gitu kan, ayo Koko mau bikin apa, tinggal ntar aku bikinin gitu kan. Terus beliau ini kan memang jujur aja kalau sama Koasen tuh kita sebagai pembuat tuh merem, dalam artian beliau akan nyuapin kita, akan mancing dengan ide gitu kan. Jadi akan sangat mudah banget lah mendapatkan chemistry dari ide-ide Koasen. Cuman waktu itu memang belum terpikir, pengennya tuh bikin horor drama ya kok waktu itu ya, dengan kekuatan drama yang kuat. Karena Koasen melihat saat ini peluangnya horor ya udah sekedar horor, sekedar nakutin, tapi nggak bisa bikin penonton keluar dari bioskop kayak ada rasa sedih, ada rasa baper, ada bonding dari penonton sehingga memungkinkan mereka ngobrol ke temennya, gila gua nonton ini tuh nggak cuma serem loh, tapi juga ceritanya bagus banget. Jadi kekuatan dari cerita itu yang kita cari awalnya. Lalu lama-lama karena Koasen ini blessing in disguise juga, waktu itu kita sempat COVID, kita akhirnya vakum, tapi kayaknya sel-sel otaknya Koasen nggak pernah vakum ya. Jadi beliau ternyata menemukan formula baru dan menemukan ide baru, yaitu mengembangkan konsep horor drama kita menjadi sebuah unique selling point yang luar biasa, yaitu horornya ini ada actionnya. Treatment yang terpenting untuk seorang kreator, seorang sutradara adalah dia bisa menyampaikan visinya. Dan biasanya saya kalau bikin film, saya bertanya ke diri sendiri, kenapa saya harus buat film ini? Kenapa orang lain harus tahu tentang film ini? Kenapa orang lain harus menonton film ini? Artinya saya punya tanggung jawab moral di situ. Lalu kemudian itu dituangkan ke dalam cerita dengan kesempatan yang sangat bebas yang Koasen kasih ke saya untuk mengolah kembali cerita yang udah ada Tisa tulis. Dan di sini saya berusaha untuk mulai memasukkan kegelisahan-kegelisahan saya tentang apa yang terjadi di sekitar saya, khususnya tentang perempuan. Dari sana keluarlah sebuah cerita hubungan keluarga, hubungan tentang perempuan dari masa ke masa, bahwa perempuan itu selalu memiliki beban, label, selalu berusaha ditindas, tapi mereka juga ada usaha untuk melawan. Tapi sayangnya dalam hal ini cara mereka melawan itu malah menjadikan diri mereka seorang monster yang sangat berbahaya buat diri mereka sendiri dan juga orang sekitarnya. Pertamanya ini emang panjang sekali gitu kan, pas waktu Koasen juga ngasih tahu sama aku terus untuk menawarkan proyek ini dengan berbagai macam pergantian director, akhirnya ketemu sama Mas Billy dan dia luar biasa sekali, benar-benar make sense untuk aku di sini memerankan sosok Marni yang akhirnya nanti akan menjadi Wewe Gombel. Itu semuanya itu latar belakangnya itu jelas gitu. Kenapa menjadi Wewe Gombel, dia kenapa suka menculik anak-anak, itu semuanya alasannya jelas ada di film ini gitu. Dan paling aku suka itu ya di sini itu filmnya sangat mengangkat tentang perempuan, dimana ternyata perempuan itu sesakit itu ya kalau disakitin sama cowok.
Pas aku ditawarin untuk menjadi Anissa itu sebenarnya tadinya aku ada pergantian karakter sih. Pergantian karakter di aku. Awalnya itu Kak Billy menawarkan aku karakter yang cukup unik ya, karakter. Tapi at the end diganti menjadi karakter Anissa, dan di situ challenge terberat aku adalah karena aku belum pernah melakukan action sebelumnya. Jadi aku excited banget untuk dan grateful untuk bisa ada di sini karena emang aku pengen banget join something yang ada actionnya juga, dan di sini dilatihnya langsung sama Wise Team lagi. Film horor Indonesia udah banyak sekali. Jadi memang rasanya tantangan untuk para filmmaker Indonesia adalah mencari cara baru untuk menceritakan sesuatu dengan nuansa horor, dan sangat menarik proses berkolaborasi sama Mas Billy, sama Wise Team dan teman-teman semua. Film horor action tapi yang sangat kuat di cerita dan punya fondasi cerita, dan apa yang ingin disampaikan cukup kuat sih, dan itu adalah salah satu ketertarikan dengan kenapa bisa ambil project ini. Jadi memang begitu ada tawaran ini, saya diskusi dengan Mas Billy pun sangat open sekali ketika gimana caranya. Aku kan awalnya tuh yang keset adalah oke, Tama nih Ustadz, tapi gimana caranya tetap realistis dengan di usianya dia yang masih remaja gitu. Jadi secara pengetahuan, knowledge-nya dia ya nggak terlalu settle seperti Ustadz biasanya gitu. Jadi aku diskusi sama Mas Billy dan dia pun sangat open, dan aku juga beberapa sharing tentang ketika ada adegan apa yang kira-kira bisa dimasukin sisi realistisnya itu. Makanya mungkin terlihat sedikit abu-abu atau ini gimana sih dia tuh beriman atau enggak sih gitu kan. Mungkin jadi kayak gitu. Pas syuting itu kakak-kakaknya baik banget, perhatian banget, seru banget. Terus kita ya malam ya tahu apa suka makan Indomie bareng. Jadi sebenarnya kalau ditanya karakter Poppy sama Frisly itu mirip-mirip karena sama-sama bisa ngelihat. Cuma bedanya waktu dikasih tahu sama Kak Billy, Fris ini bakal ada action walaupun tidak se-action teman-teman lainnya. Itu aku awalnya mikir kayak ini yakin Kak aku bisa action, karena aku sadar aku paling kecil di antara yang lain. Kayaknya kayak kalau dibanting tuh aku kayak emang yakin bisa gitu. Terus aku sempat mikir pas dikasih tahu ini sama timnya Wise Team, aku udah mikir nih keren sih, tapi apa alangkah baiknya aku nginep di kuburan aja ya. Kayak lebih seru nginep di kuburan daripada berantem ya. Tapi ternyata Kak Billy tuh memang surprise juga pas ngasih tahu kayak Frisly pokoknya di sini kamu cuma perlu bawel, jadi kalau di lokasi boleh ditanya sama temen-temen. Di saat mereka lagi diem, aku wajib bawel, karena aku emang harus ngebawelin mereka, apalagi Kamanda. Terus juga, iya wajib. Terus juga karena di sini rata-rata penakut, jadi nggak boleh di lokasi ngebahas horor. Kalau nggak diplototin. Awalnya tuh dulu waktu ngambil film ini sebelumnya Mas Billy itu kabarin saya. Jadi to be honest saya adalah yang terakhir masuk dalam project ini gitu. Dan dia ngabarin Danish ini saya lagi ada ngerjain project dan sepertinya kamu adalah orang yang cocok untuk memerankan karakter Irma ini. Terus pas dikirim sinopsisnya, terus dikirim skenarionya, saya ngerasa kayak wah ini menarik banget karakternya. Buat saya itu Irma ini adalah seorang orang dengan gangguan kejiwaan kan. Kalau buat saya sebagai seorang aktris, saya ingin bisa mengeksplor segala macam karakter. Saya tidak ingin typecast, dan ini adalah salah satu karakter yang saya ingin perankan gitu. Terus akhirnya pas baca kayak wah ini kayak menarik banget. Akhirnya ya udah, terus walaupun dengan waktu yang sangat sempit, saya pikir ya udah kenapa nggak dicoba aja gitu. Saya gembira dan excited setiap kali ditawari film horor. Karena sebagai orang drama tiba-tiba saya jadi ada bagian di horor. Saya pengen tahu endingnya seperti apa ya ke karakter saya. Itu selalu beda. Kalau drama itu ketahuan tuh ujungnya seperti ini karena sering banget saya mainkan. Tapi kalau horor itu ujungnya nanti jadinya apa? Cuma sutradara yang tahu. Nah,